Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Fakta dari kelas SFL 1, absen 31, akan menjelaskan materi tentang Unified Modeling Language atau UML. UML sendiri berisi deskripsi atau pengertian, 2 fungsi, 3 jenis atau tipe, 4 keuntungan, 5 use case diagram terdiri dari deskripsi, notasi atau simbol, dan fungsi, 6 kelas diagram terdiri dari deskripsi, notasi atau simbol, dan fungsi. 1. Deskripsi atau pengertian. UML Unified Modeling Language terlihat dari artinya UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan, visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam satu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak. Seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya, UML tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. 2. Fungsi. Fungsi memiliki atau fungsi antara lain dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. 2. Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan. 3. Dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. 4. Dapat berguna sebagai blueprint sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya dan nantinya akan diketahui informasi dan detail mengenai coding suatu program. 5. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk pemodelan perangkat lunak saja. 6. Dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. 3. Jenis atau tipe. 1. View. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram. Beberapa jenis view ada dalam UML antara lain use case view, logical view, component view, concurrency view, dan deployment view. 2. Diagram. Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya diakulasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram antara lain use case diagram, class diagram, component diagram, deployment diagram, state diagram, sequence diagram, collaboration diagram, activity diagram. 4. Keuntungan. 1. Uniformity. Pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Kemungkinan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan perangkat lunak dan perancangan struktur data. 2. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasikan ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. 4. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek, kemungkinan digunakan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. 5. Use case diagram. Deskripsi. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antar user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi komunikasi di antara analisis dan pengguna serta antara analisis dan klien. Notasi atau simbol use case diagram sebagai berikut. Bisa dilihat. Fungsi use case diagram. 1. Mendokumentasikan kebutuhan fungsional. 2. Membantu membagikan lingkup sistem sehingga lebih mudah diatur. 3. Alat mengkomunikasikan fungsionalitas sistem pada pengguna dan stakeholder lain. Use case memiliki bahasa yang dapat dimengerti oleh berbagai stakeholder. Membantu melakukan estimasi lingkup, upaya dan jadwal sebuah proyek. 5. Dasar untuk melakukan testing atau test plans dan test case. 6. Dasar untuk use help sistem, manual, dan dokumentasi sistem. 7. Alat untuk mengetahui kebutuhan titik awal untuk identifikasi objek data atau entitas. 8. Spesifikasi fungsional untuk merancang user system interface. 9. Alat menentukan kebutuhan akses database atau menambah, mengubah, menghapus, membaca. 10. Kerangka untuk mengarahkan proyek pengembangan sistem.
6. Kelas diagram. Deskripsi. Kelas adalah deskripsi sekelompok objek-objek dengan properti perilaku atau operasi dan relasi yang sama, sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Notasi simbol kelas diagram sebagai berikut. Fungsi kelas diagram. 1. Kelas diagram berfungsi untuk menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungannya dengan objek lain. 2. Memberikan pandangan global atas sebuah sistem. 3. Membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.